Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, ketika kita bicara tentang iman, maka kita setiap kaum muslimin akan merasakan terkadang iman kita itu layu, terkadang lesu, hilang semangat, dan terkadang juga muncul semangatnya kembali. Ini satu hal yang memang sering terjadi pada kaum muslimin, pada seorang yang beriman, yang tidak pernah layu dan tidak pernah lesu, tidak pernah lemah imannya. Itu hanyalah malaikat. Dia adalah malaikat. Dan manusia tentunya bukanlah malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 20 tentang malaikat, yusabbihuna al-lail wan nahar la yaftarun. Malaikat itu mereka bertasbih mensucikan Allah siang dan malam hari, non-stop, la yaftarun, tak pernah merasa lemah, tak pernah menjadi jemu, tak pernah merasa bosan, terus non-stop. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, manusia tidak akan mungkin bisa seperti itu. Manusia itu punya keimanan, terkadang kuat, terkadang lemah, terkadang semangat, terkadang lesu, terkadang layu. Oleh karena itu, tidak ada yang imannya terus meningkat terus, ya, tanpa ada sedikit pun turun. Ketika Allah Subhanahu wa taala liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambahlah keimanan bersama keimanan mereka yang sudah ada. Berarti ada pertambahan iman. Kalau ada pertambahan, biasanya ada pengurangan. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu fi ma'siyati fi ta'atis syaitan. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan berarti dia berbuat dosa.
Kullu syai'in yuhibbuhu Allah yubghidu syaitan, wa kullu syai'in yuhibbu syaitan yubghiduhu Allah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti dibenci oleh syaitan, dan segala sesuatu yang dicintai oleh syaitan pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, menurunnya iman karena mentaati syaitan berarti di saat itu dia sudah melakukan sebuah dosa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ikhwah, saya tanya pada antum, apabila kita masuk masjid, kemudian setelah selesai sholat kita keluar, salah pakai sendal. Sendal kita ternyata yang kita pakai sendal orang. Apakah itu sebuah kesalahan? Gimana Pak? Salah pakai sendal, apakah itu sebuah kesalahan? Loh, namanya juga salah pakai sendal. Salah enggak? Ya salah. Apa salah pertanyaan saya ini? Kita keluar masjid salah pakai sendal, sendal orang yang kita pakai. Salah apa enggak kita? Salah. Namanya juga salah pakai sendal. Iyalah salah namanya. Apakah perlu tobat? Hah? Perlu tobat? Apakah salah bawa sendal itu berdosa? Hah? Gimana Pak? Salah bawa sendal, sendalnya sendal jepit, pulang bawa sendal bata, berdosa nggak itu? Salah bawa? Hah? Berdosa? Silap Pak, bukan sengaja. Ikhwah, kita katakan itu salah, tapi itu kesilapan tanpa kita sadari. Apakah perlu tobat? Kita katakan tidak. Ya tinggal dipulangkan saja sendalnya. Aduh, salah bawa, kemudian disimpan saja sendalnya. Itu baru berdosa dia. Sudah jelas sendal orang kok disimpan, enggak malah dipulangkan. Sementara dalam hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Berarti salah yang perlu taubat menunjukkan salah yang dimaksud adalah dosa. Ikhwah, dosa. Antum buru-buru masuk ke sebuah masjid. Masjid ini baru pertama kali, tengok ada toilet, masuk ke toilet. Ternyata setelah keluar dari toilet ternyata toilet perempuan. Salah nggak itu? Salah, perlu tobat. Apakah perlu tobat? Salah, tapi nggak perlu tobat. Segera ganti tempat gitu aja. Demikian, nggak perlu tobat dan nasuhah, ya Allah, nggak perlu. Kenapa? Karena tak sengaja. Berarti ikhwah, yang perlu tobat adalah kesalahan yang merupakan sebuah dosa. Taib, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, berarti kita artikan semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Taib, kalau berdosa berarti dia sedang mentaati syaitan. Kalau dia sedang mentaati syaitan, berarti saat itu turun imannya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah manusia. Tidak mungkin kita tidak mengalami turunnya iman. Hanya saja, ya, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan dalam sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda,
likulli alimin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap yang alim itu memiliki semangat. Setiap masa semangat itu pasti akan mengalami masa kendur, masa lesu. Faman fatara ila sunnati faqad naja. Apabila di saat lesunya dia, di saat turunnya keimanannya, di saat lemahnya keimanannya, dia tetap berada di atas sunnahku, faqad naja, berarti dia telah selamat. Wa illa faqad halak, kalau tidak berarti dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin syarrah, setiap perbuatan itu syarrah, ada masa semangatnya. Ketika kita baru-baru hijrah, semangat, Masya Allah, setiap hari ngaji, kemana saja dikejar pengajian, baru saja hijrah. Likulli amalin syarrah, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli syarratin fatrah, dan di setiap masa semangat itu pasti akan menemukan masa lemahnya, masa lesuhnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Apabila masa lemahnya dia tetap berada di atas sunnahku, berarti dia telah mendapat hidayah. Wa man kana ila ghairi dzalik, namun apabila selain daripada itu, masa fatrahnya, masa lemahnya, ternyata dia sampai kepada bid'ah, membuat dia meninggalkan sunnah lalu lompat kepada bid'ah, berarti faqad halak, dia telah binasa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Terkadang ada orang yang ketika dia itu masa lesu, dia meninggalkan amalan-amalan kebaikannya. Namun sayangnya ketika dia meninggalkan amalan kebaikannya, dia tidak kembali. Dia semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dosa semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Hati semakin hitam, semakin hitam, semakin kelam, semakin hitam, semakin kelam. Semakin jauh, tak kembali lagi kepada keimanan. Inilah orang-orang yang disebut dengan halak. Dia itu binasa. Makanya sangat berbahaya ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tadinya dia sudah tahu apa itu tauhid, sudah tahu apa itu sunnah, kemudian dia tinggalkan, lantas semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya bergabung dengan ahlul bidah. Faqad halak ikhwah, berarti dia telah binasa. Tapi kalau dia lesu, tapi lesunya itu masih berada di atas sunnah Rasulullah SAW, faqad naja. Karena nggak akan mungkin di antara kita yang tidak pernah mengalami kelesuhan, pasti pernah. Tapi dia tetap bertahan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Namun di sini perlu kita ketahui bagaimana cara kita mengetahui iman kita itu sedang lemah apa tidak, sedang layu apa tidak. Ini yang terpenting ikhwah. Kalau kita tahu kita sedang mengidap penyakit, kita bisa menterapinya, kita bisa mengobatinya. Yang bermasalah adalah kita sedang berpenyakit tapi kita nggak sadar bahwasanya sebuah penyakit sedang menjangkiti diri kita. Sakit kita sedang kronis tapi kita nggak sadar, ini yang bermasalah, ini yang berbahaya. Karena apa? Karena tidak ada penanggulangan. Dia akan semakin lama semakin kronis. Apalagi penyakit iman. La ilaha illallah. Kalau penyakit iman ini tanpa tidak terdeteksi oleh kita, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Ini yang membuat masalah. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus punya detektor.
untuk mendeteksi sebenarnya iman saya ini masih istiqomah ataukah sedang layu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwasanya iman kita itu masih kuat atau sedang layu? Inilah yang sangat penting untuk kita bahas. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Salah satu tanda layunya iman, lemahnya iman, yaitu at-takasul 'anil ibadati wat ta'at. Mulai malas dalam beribadah dan mulai malas dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya sebelum adzan sudah ke masjid, insyaallah hadir di masjid, atau begitu adzan hadir di masjid. Lama kelamaan tidak datang ke masjid kecuali setelah mendengar iqamah. Lama kelamaan belum hadir ke masjid, ya, kecuali setelah imam mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram. Lama kelamaan bukan lagi takbiratul ihram yang yang dicari, tapi ruku. Kalau belum ruku masih santai dia, masih belum ruku. Begitu ruku lari dari pagar itu, gitu. Kenapa? Untuk mendapatkan ruku. Demikian ikhwah. Lama kelamaan masbuk aja bawaannya. Demikian ikhwah. Bawaannya masbuk, terlambat saja. Pokoknya kalau imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pasti dia ada di barisan saf yang berdiri. Tengok, bapak itu lagi. Sudah jarang dia di saf yang depan. Selalu yang terlihat dia di saf belakang. Pokoknya kalau sudah imam salam, berdirilah jamaah yang paling belakang, selalu dia ada terselip di sana. Semakin layu, mulai malas. Demikian ikhwah. Tadinya setelah sholat masih ada sholat sunnah, ini tak lagi. Assalamualaikum, 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 astagfirullah. Zikirnya pun bukan astagfirullah, zikirnya bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah begini, subhanallah. Ini gimana tuh ngikutin lisan gimana? Subhanallah. Gimana ngikutinya begini-begini? Coba perhatikan orang yang zikir nggak pakai lisan gini, dia diam aja. Ini kencang pak, cepat, nggak terikuti oleh lisan. Secepat-cepatnya kita berzikir, subhanallah, 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 masih terikuti. Tapi kalau cobalah kalian buat, coba kalau bisa ikuti dengan lisan yang begini, nggak terikuti ikhwah. Demikian, entah apa yang mau dikejar. Lama kelamaan nggak sholat sunnah lagi. Setan bisikkan, kan yang baik sholat sunnah itu di rumah, ya kan? Afdalus shalah fil buyut ghairul maktubah. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Iya juga katanya kan. Iya, bukan di masjid, di rumah sholat sunnah. Tip, oke lah. Setelah sholat wajib, dia tak lagi melaksanakan sholat sunnah di masjid. Kenapa? Karena mau cari yang paling afdol. Niatnya sholat di rumah. Sampai di rumah ngapain? Sampai di rumah rebahan, lihat tudung saji, mulai buka HP, nggak teringat lagi niat yang tadinya mau sholat sunnah di rumah. Demikian ikhwah, kita masya Allah ikhwah, masjid itu seperti kita punya kekuatan tersendiri. Keluar dari pintu masjid hilang semangatnya. Itu ikhwah, coba rasakan.
Kalau sudah keluar dari masjid, la haula wala quwata illa billah. Yang tadinya niatnya mau sholat sunnah ke masjid, apa di rumah dan seterusnya. Begitulah pinternya setan. Seolah dia membukakan kebaikan. Sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Tapi begitu sampai di rumah, tak ada sholat sunnah. Itu ikhwah, sibuk dengan istri yang satu-satunya. Cuma satu aja istrinya, tapi banyak kali godaannya. Demikian ikhwah, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan makanan, apalagi yang paling banyak sekarang sibuk dengan HP. Itu dia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mulai malas dalam beramal. Mulai malas dalam beramal. Mulai malas baca Quran. Tadinya kalau Ramadan itu kan one day one juz ya. Satu hari satu juz, diupayakan satu juz. Demikian, mulai berkurang dari satu juz ke setengah juz. Oke, nggak ada masalah ya. Memang Ramadan itu dia punya apa ya, semangat tersendiri memang untuk berbuat ketaatan. Karena memang setan pada waktu itu juga memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Kalau sudah datang masuk Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Yaitu juga mengakibatkan pada diri kita lebih semangat berbuat baik pada Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Berubahlah. Oke, nggak apa-apa masalah ikhwah. Ya. Berkurang, tapi jangan sampai ditinggalkan. Demikian ikhwah, jangan sampai ditinggalkan. Bapak-bapak rasakan nggak ketika kita punya program satu hari satu juz, ketika kita baru membaca 2 halaman, yang kita hitung halaman berapa halaman lagi? Rasakan nggak itu? Halaman 6 lagi, 4 lagi. Rasakan nggak itu? Hah? Gimana Pak? Sama nggak kondisi kita? Hah? Masalahnya kenapa kita baca, kita hitung? Kan nanti kalau kita baca, toh sudah ada tandanya kan? Juz terakhir itu kan ada tandanya. Kenapa kita macam nggak rela gitu ikhwah? Itulah kondisi kita ikhwah. Baru 5 menit 10 menit baca Quran, merah mata berair. Tapi coba habis subuh itu buka HP. Sebentar 1 jam setengah. Update ini, update itu, apalagi sedang membaca pergolakan masalah keputusan MK. Masalah persiapan pemilu 2024. Sampai semangat. Komen. Tanpa sadar 1 jam setengah. Baca Quran 10 menit berat, lama kali. Terasa detik itu lama. Kok masih 5 menit ya? Rasanya kok udah lama sekali. Itu ikhwah. Itu karena lemahnya iman kita. Itu tanda-tanda lemahnya iman. Mulai malas baca Quran. Ya, mulai malas baca Quran. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi. Liman sa'ala an dawa'is syafi, apa kata beliau? In kunta taz'am hubbi falima hajarta kitabi. Allah mengatakan, kalau memang kalian mencintaiku, mengapa engkau jauhi kitabku, kata Allah. Ama ta'ammal tama fihi ladidun minal khatabi. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya engkau akan merasakan kelezatan ketika engkau membaca, ketika engkau bermunajat kepadaku. Ikhwah, kalau kita membaca surat dari orang yang kita cintai, kan kita baca berulang-ulang, nggak pernah bosan. Kalau memang kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita bosan untuk membaca kitabnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau benar-benar hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang dan puas dengan membaca kitabullah. Tapi karena kita nggak bersih hati kita, baca selembar sudah cukup. Itulah dia. Ikhwah, kalau kita terbiasa membaca HP, itu ikhwah
sambil turun tangga nengok, nanti sambil pokoknya duduk nengok. Bahkan ikhwah naik sepeda motor nih, lampu merah masih sempat juga. Lampu merah paling berapa detik, berapa, 1,5 menit, masih sempat kan. Makanya ketika seorang alim ditanya oleh seseorang, bagaimana sih sebenarnya interaksi orang-orang muslim pada waktu itu dengan kitabullah, apa jawabannya? Seperti interaksi kalian dengan HP sekarang, mirip. Berhenti langsung assalamualaikum assalamualaikum tuh. Demikian ikhwah, itu fakta ikhwah, fakta. Kalau kita naik lift itu, lift yang lift kamar itu, coba perhatikan, saya perhatikan beberapa hari ini, masuk lift semua nih, semua yang masuk tuh berlima, satu keluarga, semua sih. Itulah faktanya, mau bilang apa lagi? Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana interaksi orang dulu dengan kitabullah, persis seperti interaksi kalian dengan HP, itulah dia. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah dia. Artinya tanda yang pertama yaitu kita mulai malas dalam ibadah, mulai malas dalam melakukan ketaatan. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, yang kedua, syu'ur bi qaswatil qulub, syu'ur bil qaswatil qalbi, merasa hati itu kok mulai keras. Ya, hati mulai keras. Ikhwah, kalau hati mulai keras, itu akan kesulitan untuk menerima kebenaran. Kerasnya hati ini dikarenakan banyaknya maksiat yang dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ketahuilah sesungguhnya hatinya itu kotor akibat apa yang dia lakukan, dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan. Semakin kotor hati seseorang, semakin keraslah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza adnabal abdu dzamban naqata naqtat sauda fi qalbi, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in zadat, apabila bertambah dosanya, bertambahlah bintik-bintik hitam itu. Fa in taba saqula, kalau seandainya dia tobat, maka hilanglah bintik hitam itu. Ikhwah, kalau sudah semakin banyak bintik-bintik hitam, semakin keras hati, semakin keras, selalu menolak. Dinasihati orang, benar sih nasihatnya, tapi karena hati keras, dia kan cuman pandai ngomong aja. Ketika kita tertimpa musibah, kan biasanya kawan-kawan kita lah yang memberi nasihat, memberi kesabaran, karena kan memang kita seorang muslim, kita akan merugi kalau kita tidak saling nasihat menasihati. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti berada di atas kerugian, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawassaw bil haq, innal ladina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bir sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita tertimpa musibah, ya teman kita yang menasihati kita. Kita jangan, nggak boleh meresponnya. Kamu menasihati saya supaya sabar, karena kamu nggak merasakan musibah ini. Kalau kita perlakukan teman kita seperti itu, dia nggak mau lagi memberi kita nasihat. Demikian. Kita juga ikhwah, ketika teman kita tertimpa sebuah musibah, kita jangan jangan insecure. Apa itu insecure? Jangan ragu lah kita. Jangan ragu untuk memberi nasihat. Walaupun kita tahu seandainya musibah yang menimpa dia itu menimpa diriku, mungkin aku lebih parah dibandingkan dia. Tapi jangan seperti itu. Kita sekarang sedang menasihati dia. Semoga nanti kalau giliran kita yang terkena musibah, dia yang menasihati kita. Itulah namanya watawasau. Tawasau.
Tawasaw itu saling. Seorang muslim membutuhkan nasihat orang lain. Demikian ikhwah. Seorang ustadz perlu nasihat dari orang lain, bukan hanya dia memberi nasihat. Itulah yang namanya watawasaw. Nggak bisa kita hidup sendiri di dunia ini ikhwah. Al-mu'min, mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu merupakan cerminan mu'min yang lain. Kalau kita mau melihat ada hitam di wajah kita, tengok cermin. Itulah teman kita. Makanya mukmin yang mengatakan teman kita itu di wajahmu ada hitam. Itulah dia, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kalau hati kita hitam, ikhwah, itu tidak bisa menerima. Sulit menerima, hati keras. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hati ini kalau keras ikhwah, itu bisa lebih parah dibandingkan batu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian keras hati mereka setelah itu, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Sungguh hati mereka itu keras bagaikan batu, bahkan bisa lebih keras dibandingkan batu. Itulah bahayanya kalau kita membiarkan hati kita itu menghitam. Kita tambah maksiat di atas maksiat. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu-batu itu ada yang terpecah, terbelah dan muncul, memancarlah air. Wa inna minha lama yashaqqaqu minhul ma. Di antaranya di antara batu itu ada yang memancar air, sungai. Di antara batu itu juga ada yang terbelah dan mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang jatuh dari atas. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, batu itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati seorang yang keras ada yang sampai tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih keras hatinya ketimbang batu. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang kedua, kita merasakan kerasnya hati kita. Tanda iman kita mulai layu. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Ilful wuqu'i fil ma'asi wa dzunub. Mudahnya jatuh pada maksiat. Mudahnya berbuat dosa. Iya. Digoda dikit jadi. Mudah berbuat dosa. Kalau sudah mudah berbuat dosa, otomatis sulit berbuat baik. Demikian ikhwah. Kalau diajak, bang, ayo kita nyanyi-nyanyi sebentar, oke. Kalau diajak yuk ngaji, aduh, ini agak sulit hari ini, sibuk sekali hari ini, masya Allah. Kalau diajak untuk berbuat baik, ada saja alasannya. Bang, yuk ngaji ke masjid, aduh sibuk ini, titip salam aja lah ya dengan ustadznya. Ustadznya nggak kenal dengan ente, apa ya titip salam? Demikian. Ada lebih parah lagi. Ayo bang, kita sholat ke masjid, titip salam dengan imamnya ya, dengan malaikatnya. Astagfirullah. Demikian ikhwah. Ya, jadi enggan untuk berbuat baik. Tapi coba diajak berbuat maksiat, diajak berbuat sia-sia, dia yang terdepan. Demikian ikhwah. Kalau sudah ngaji masih 45 menit, mulai goyang, goyang kiri, goyang kanan. Ini kita kan masih 30 menit ya. Nah, sebentar lagi mulai goyang-goyang nih. Goyang kiri, goyang kanan. Tambah 10 menit lagi, mulai tambah lebar goyangnya. Berubah tempat duduknya. Duduk tawaruk, duduk bersila, duduk iftirosh gitu, berubah-ubah terus. Nampak? Dari sini nampak ikhwah. Ya, saya biasanya kalau sudah mulai semakin ramai goyang-goyangnya, udah kita selesaikan aja. Berarti memang sedang sudah tidak mood. Demikian ikhwah. Dan memang untuk mengaji itu ikhwah, ya, tidak bisa lama-lama. Kecuali orang-orang yang betul-betul mau mengaji. Kalau sekedar singgah, menghabiskan waktu-waktu yang waktu-waktu senggang, itu terjadi. Karena kan umumnya kita itu kan ngaji itu karena waktu senggang.
bukan memang menyediakan waktu untuk mengaji. Kalau kita sediakan waktu untuk mengaji, apapun kejadiannya kita tetap berusaha untuk mengaji. Beda halnya kalau waktu senggang. Kalau senggang ngaji, tak songgang. Kalau tak songgang-songgang dia gimana? Tak ngaji-ngaji. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya, umumnya begitu. Makanya kalau mengaji waktu senggang itu enggak lama staminanya, enggak banyak, stamina enggak kuat. 45 menit, kalau malam 45 menit sudah goyang dia. Demikian. Di atas 45 menit mulai blur pandangannya, blur semua itu. Itulah ikhwah. Ya, tapi coba misalnya diajak nonton dangdut, wih, 2 jam setengah. Coba kalau konser berdiri pak, berdiri 2 jam berdiri, gak masalah. Sholat tarawih sejam, udah meper-meper begini. Dan ini fakta, mau bilang apa lagi? Itulah kita, menunjukkan bagaimana keimanan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa demikian ikhwah? Keimanan yang luar biasa, sampai tak sadar kaki bengkak. Pernah kita sholat sampai tak sadar kaki bengkak? Wong nyamuk saja kita sadar, wah nyamuk. Demikian, apalagi kaki bengkak. Itulah kita, menunjukkan bagaimana lemahnya iman kita saat ini. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya, saking lamanya. Mengapa seorang itu bisa betah salat? Mengapa beliau bisa betah salat? Lama-lama salat. Kenapa? Dia merasakan kenyamanan ketika salat. Merasakan ketenangan ketika salat. Makanya kita mau berlama-lama. Seperti kalau ada bapak-bapak punya simpanan, lagi nelpon, kan kesudut ya, lama 1,5 jam, 2 jam gitu. Pokoknya kalau dia komunikasi dengan wanita haramnya itu bisa lama. Oh, wow. Tapi coba kalau dengan istrinya yang halal, jadi udah ya, assalamualaikum, nggak betah. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, mudah untuk jatuh pada maksiat, mudah sekali. Demikian ikhwah, mudah sekali. Apa saja bentuk maksiat dia pun bisa langsung jatuh kepada maksiat tersebut. Itu tandanya imannya sedang lemah. Kalau sudah seperti itu, kebalikannya dia akan sulit untuk melakukan kebaikan. Akan sulit. Ikhwah azza wa iyyakum. Lebih parah lagi, mudah melakukan kemaksiatan dan dilakukan dengan terang-terangan. Ini lebih parah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu akan mendapat keampunan kecuali mujahirun. Mujahir ini ikhwah, mereka yang melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la ya'malu wa la ya'malu qaumun fahishatan hatta tu'linu. Tidaklah satu kaum melakukan perbuatan keji sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan, illa fasya fihimut ta'un wal auja alladhi lam yakun fi aslafihim alladhi madu. Tidaklah mereka berbuat maksiat, perbuatan keji, dan dilakukan dengan terang-terangan, kecuali akan beredar di antara mereka, kecuali akan terjangkit di antara mereka penyakit-penyakit menular dan kelaparan-kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Yang ketiga ini yaitu mudahnya jatuh pada kemaksiatan. Kemudian ikhwah, yang keberapa nih? 4. Istauhasyu al ashabi salihin. Mulai nggak nyaman berteman dengan orang soleh. Tuh, ya, mulai nggak nyaman berteman dengan orang soleh. Jalan barengan orang soleh, oh salah, cari yang nggak soleh. Demikian ikhwah. Biasanya ini mereka yang tadinya mengaji, kemudian terhenti pengajian. Dahulu gara-gara COVID, ya. Berapa lama itu? Ada 2,5 tahun. Oke, setelah selesai COVID nggak balik ngaji.
Makanya kita lihat hampir penyakit secara umum bahwasanya kita itu sekarang sedang kembali menyemangati kaum muslimin untuk kembali sehat pengajian sebagaimana sebelum Covid. Sekarang hampir semua pengajian, ya, pengajian lesu tidak seperti sebelum Covid. Karena apa? Sudah terbiasa tidak mengaji. Dan satu lagi ikhwah, sudah mulai terbiasa dengan ngaji online. Itu ikhwah. Bayangkan kita itu ngaji offline, bapak nengok saya, serius kan? Iya. Itu kadang-kadang kan ada gangguan. Demikian. Pengajian itu adalah pengajian suatu majelis yang mudah sekali terganggu konsentrasinya. Mudah sekali. Makanya sering saya katakan, ya, nggak boleh mengedarkan kotak infak ketika pengajian. Kenapa? Karena akan menghilangkan konsentrasi. Itu bisa dibuktikan kalau seandainya ini kita lagi ngaji nih Pak, ada burung pipit masuk terbang. Saya yakin 2/3 jamaah nengokin burung, nggak lagi nengokin ustadznya. Kita yang langsung perhatian itu belum tentu kita bisa menyerap. Apalagi ngaji online, apalagi sambil goreng lele. Innal hamdalillah, kata ustadznya, dia pun lagi meletakkan ikan lele dalam kuali. Demikian. Apalagi ngaji online sambil tiduran. Sinyalnya pun 210 210. Tiba-tiba subhanakallahumma bihamdik, cepat kali ustadznya ngaji. Wong dia yang tidur, kata ustadznya kecepatan ngaji. Itu ikhwah, kebiasaan sudah online. Demikian. Bukan nggak boleh ngaji online, bukan nggak boleh, tapi ikhwah banyak sekali godaannya. Kita kalau ngaji online ikhwah, saya ingat bukan nggak boleh, tapi godaan terlalu banyak. Kita ngaji online, innal hamdalillah, 1/4 jam si ustadz mulai bicara, perut mulai lapar, kan kita tinggalkan, kita pergi ke dapur, cari cemilan, rempeyek. Ustadznya ngomong, kita makan rempeyek. Bayangkan, saya lagi ngomong, bapak masing-masing makan rempeyek, yang satu makan kerupuk, kurkak. Bayangkan tuh pemandangannya. Demikian, hilang konsentrasi. Demikian, kadang-kadang derakan kita gigit kerupuk itu lebih kuat dibandingkan suara ustadznya. Hilang suara ustadznya gara-gara kerutukan menggigit rempeyek itu ikhwah. Nah itu memang begitu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ketika mulai nggak mengaji, mulai segan ketemu dengan teman, itu dia. Mulai segan ketemu teman. Ayo ngaji, oh salah, segan, udah lama nggak ngaji. Lama-lama malu ketemu teman pengajian. Sudah mulai nggak nyaman ikhwah. Apabila kita mulai tidak nyaman dengan orang-orang soleh, itu tandanya imannya sedang luntur, imannya sedang lesu, imannya sedang layu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'adini khalilihi falyanzur mimman yukhalil. Seseorang itu agamanya persis seperti teman dekatnya, makanya kalian lihat, pilih-pilih siapa teman dekat kalian, karena teman dekat itu ikhwah bisa membuat kita semangat. Itulah teman dekat. Tapi kalau teman-teman yang soleh tidak membuat kita nyaman, kita lebih nyaman dengan teman orang-orang pasaran yang ngomongnya asal-asalan, itu tandanya iman kita sedang lesu. Lebih nyaman kita ngobrol dengan orang-orang pasaran ketimbang ngobrol dengan kawan-kawan yang pengajian yang membahas masalah sholat, masalah akidah. Itu tandanya ciri-ciri lemahnya iman. Ciri-ciri lemahnya iman. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Muadzan ya. Terakhirlah. Ya. Terakhir, ihtimamu bid dunya. Terlalu perhatian dengan dunia. Terlalu perhatian dengan dunia, di mana dunia menjadi tujuan hidupnya, akhirat tidak lagi menjadi tujuan hidupnya. Man kana akhiratuhu
mangkana al-akhiratu hammuhu, barang siapa akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinan baina ainaihi, Allah akan membuat dia rasa kaya di depan matanya, merasa berkecukupan. Wa man kanat dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, barang siapa yang tujuannya, goalsnya, targetnya adalah dunia, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua hidungnya, artinya selalu saja fakir. Oleh karena itu, kalau dia terlalu cenderung kepada dunia, berarti imannya sedang lemah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan akhirat itu lebih kekal. Demikianlah ikhwah beberapa ciri yang menunjukkan bahwasanya kita sedang lemah iman. Apabila di antara ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, berarti kita sedang mengalami futur sindrom, dan segeralah berobat, segeralah terapi, segeralah bangkit untuk taubat kepada Allah, untuk menyemarakkan, untuk menyemangatkan lagi perbuatan-perbuatan ketaatan, dan memang itu harus dipaksakan. Seperti kita kalau mau makan obat pahit memang, getir memang, tapi insya Allah dapat memberikan pengobatan. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah ada tokek di sini ya? Iya. Baik, ikhwah rahimallahu iyyakum. Sebagaimana yang dikatakan host kita tadi itu, setelah adzan wajib tanya jawab katanya. Jadi nggak bisa dilanjutkan lagi materi kita. Gitu tadi kan? Ya bang, ya kan? Oh, iya katanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan, jika ada permasalahan atau ada yang belum begitu jelas silakan mengajukan pertanyaannya. Boleh langsung dan boleh melalui kertas dan juga boleh melalui nomor WA 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Ini nomor hanya untuk tanya jawab dalam pengajian, bukan untuk dihubungi, apalagi untuk curhat. Ya, di luar pengajian tidak ada pelayanan, hanya untuk seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang mau melalui WA juga boleh di 0813 600 600 61. Mudah mengingatkan Pak. Iya, 0813 600 600 61. Ya. Iya, bagaimana solusi atau tips untuk kembali meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan? Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Rasulullah pernah mengatakan, innal imana la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqus thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang di hati kalian sebagaimana usangnya pakaian. Jadi fas'alullah ayyujaddida imana fi qulubikum. Mohonlah kepada Allah agar iman kalian diperbaharui dan dikuatkan. Artinya pertama yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita harus memiliki perasaan muraqabatullah, membangkitkan kembali muraqabatullah, bahwasanya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu jangan tinggalkan majelis pengajian. Paksakan diri Anda untuk hadir mengaji, bukan pengajian di waktu-waktu senggang. Kalau tak senggang tak ngaji. Memang disiapkan waktu, diplotkan waktu untuk mengaji, karena di pengajian itu banyak sekali ibroh. Jangankan ilmunya,
kita duduk saja di majelis pengajian itu sudah mendapat berkahnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, mereka adalah yang duduk di pengajian, walaupun dia duduk di pengajian itu hanya untuk niatnya dari awal mau bertemu dengan seseorang, bukan untuk ngaji. Mereka adalah yang duduk di tempat yang tidak akan pernah ada kerugian. Apalagi niatnya mau ngaji memang, apalagi niatnya mau thalabul ilmi. Jangan tinggalkan pengajian. Demikian ikhwah. Udah? Yang keberapa lagi? Keempat, berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Jangan kita sendirian, karena setan itu lebih mudah memangsa orang yang sendirian ketimbang lebih daripada satu orang. Sebagaimana serigala lebih mudah memangsa kambing yang sendiri ketimbang kambing yang berombongan. Karena kalau kita pergi, kalau kita ada teman dekat, ya teman dekat yang soleh, dia bisa mengingatkan kita. Termasuk kalau kita pergi ke mall misalnya. Kalau kita pergi ke mall sendirian, ini mata ini selalu cari-cari mangsa kan? Cari-cari mangsa. Karena sendirian, oh masya Allah lah, nggak ada yang kontrol. Tapi coba pergi ke mall, kemudian bersama 2 orang atau 3 orang atau 1 orang yang teman pengajian, kan kita tunduk, sok-sok soleh gitulah kira-kira ya. Astagfirullah, gitu dia. Lumayan, kan lumayan, terkontrol dia ikhwah. Kenapa? Malu dengan teman. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itulah fungsi teman. Kalau kebetulan kita ada yang bening yang lewat, matamu, oh iya, astagfirullah. Ada yang ingatkan. Tapi coba sendirian, kita lihat yang dianggap menarik, kan muter gitu, sampai ke belakang, nggak ada yang ingatkan. Itulah fungsi teman tadi itu ikhwah. Ya. Kemudian apalagi ikhwah, dia mengingatkan, waktu sholat ini ya, demikian. Itu orang-orang soleh. Tapi coba kita bertemu dengan orang soleh, jangankan ngingat waktu sholat, dia malah menggoda kita supaya nantilah sholat itu. Udah masuk waktu sholat, nantilah sholat. Masih bisa jamak takdim katanya. Jamak takdim, dia nggak musafir. Demikian. Taunya Allah ini kita sedang sibuk. Demikian. Itulah. Makanya jangan berteman dengan orang-orang yang nggak soleh. Berteman dengan orang soleh. Insya Allah dengan tips yang sederhana itu, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kembali keimanan kita. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau langsung? Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Jadi pertanyaan Bapak ini, kalau iman kita layu, bukan itu kehendak Allah. Sebagaimana kalau Allah menghendaki keimanan kita kuat, dan bukankah iman kita jadi kuat? Ya, ikhwah perhatikan. Ketika iman kita layu, ya, tentu kan ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu pilihan kita apakah tidak? Enggak ada iman itu layu begitu saja, pasti ada sebab-sebabnya. Sebagaimana iman kuat menjadi strong, itu juga ada sebab-sebabnya. Tapi
ketika kita melakukan sebab-sebab yang membuat layunya iman, itu pilihan kita apa tidak? Pilihan kita. Ketika kita mau melakukan maksiat atau tidak, itu pilihan kita. Kita tidak boleh menyandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Umar bertanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Karena sudah takdir Allah." Kata pencuri, kata Umar, "Kalau begitu sudah takdir Allah, kupotong tanganmu." Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasanya dunia itu merupakan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahun, permainan dan senda gurau, wa lahun, la'ibu wa lahun wa zinah, dan perhiasan, wa takathurun bainakum, saling memperbanyak di antara kalian, wa tafakhurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga-bangga dalam memperbanyak harta dan anak-anak. Itulah dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, jangan sampai kita itu tergoda dengan dunia. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Jangan sampai hati kita itu kotor gara-gara dunia yang tak seberapa ini. Itu maksudnya. Ya, saya sering berikan contoh bahwasanya dunia itu permainan. Contoh, yang ada permainan di antara manusia di usia berapa? Kecil lah kita katakannya. Anak kecil biasanya kalau usia 2 tahun mainannya apa? Kalau dia perempuan boneka. Kalau laki-laki apa mainannya? Motor-motoran, mobil-mobilan, tembak-tembakan, gitu kan? Itu yang dia sesuatu yang sangat berharga. Makanya kalau hilang tembak-tembakannya, nangis nggak dia? Nangis, bisa kejang nangisnya. Padahal itu pistol-pistolan paling berapa lah harganya? Mungkin 15.000, 20.000. Tapi dia dunia sedang mainan itu. Itulah yang menurut dia sesuatu yang sangat berharga. Bapak buat cek 2 miliar. Kemudian bapak katakan kepada anak ini, "Nak, kamu mau cek yang 2 miliar atau pistol-pistolan?" Yang dipilihnya apa? Pistol-pistolan. Kalau bapaknya disuruh pilih, pilih mana? Ya cek 2 miliar. Jangankan 2 miliar, 1 juta aja pilih ceknya. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa itu. Dia tak tergoda lagi dengan boneka. Sama seperti kita di dunia. Kita di dunia ini ibaratnya bagaikan anak kecil yang sedang main boneka. Boneka yang tak berharga, kita anggap segalanya. Itulah dia. Kita anggap semua perhiasan dunia itu segalanya. Padahal tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Makanya Rasulullah SAW pernah melintasi satu kuburan. Apa kata beliau? La raka'atani ahabbu ilaihi minad dunya wa man fiha. Sungguh kalau orang yang dalam kuburan ini dikasih pilihan antara sholat 2 rakaat dengan harta dunia dan seisinya, sungguh dia lebih menyukai sholat 2 rakaat ketimbang harta dunia, harta sepenuh dunia. Itu ikhwah. Kalau bapak-bapak disuruh pilih, mau harta, nggak usah sedunia lah, banyak kali, ya, nggak usah sedunia. Disuruh pilih duit 20 juta atau sholat sunnah 2 rakaat, coba pilih pak. Kalau bapak pilih sholat sunnah 2 rakaat, tak dapat 20 juta. Tapi kalau bapak pilih 20 juta, bapak tidak boleh sholat sunnah 2 rakaat. Pilih yang mana pak? 20 juta atau sholat sunnah 2 rakaat? Yang jujur lah, yuk. Itu dia bapak ini jujur. Kenapa? Sedang mainan dengan boneka. Itu ikhwah, kita tuh sedang mainan dengan boneka. Makanya Islam, Allah ingatkan, itu sedang mainan, itu nggak ada gunanya. Kan kita mengingatkan anak-anak, nah, pistol itu kita bisa beli banyak di pasar sana, paling 5.000, ngapain nangis-nangis?
Kita anggap nangis-nangis gara-gara kehilangan pistol-pistolan itu bodoh, kan begitu. Tapi begitulah anak-anak dunia dia. Antum kasihlah, udahlah ini bapak kasih 3 juta. Gak mau dia. Bagi dia pistol-pistolan itu lebih daripada segalanya. Kecuali sudah agak besar dia. Sudah kelas 6 SD, ya antum kasih 3 juta, maulah dia. Karena dia sudah melewati fase itu. Begitulah dia. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, lemahnya keimanan kita ada sebabnya. Sebabnya itu kita yang buat, kita yang pilih. Ya, kita yang pilih. Kuatnya keimanan kita yang pilih. Ada sebabnya dan kita yang pilih. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita penilaian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang berupaya di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan kami. Itu ikhwah azizallah, Allahu a'lam bissawab. Tapi kita lihat dulu ini yang sampai ke pertanyaan kita. Bagaimana jika kita dapati teman yang futur, apakah kita dekati atau tinggalkan karena khawatir kita terbawa futur? Ikhwah azizallah wa iyyakum, dalam masalah akhirat, ingat ini konsep. Dalam masalah dunia kita harus lebih mendahulukan orang lain ketimbang kita, sebagaimana para sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa ayatnya? Walau kana bihim khasasah, apa ayatnya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka padahal mereka membutuhkan. Itu konsep dunia. Adapun konsep akhirat, kita harus lebih mendahulukan diri kita ketimbang orang lain, bahkan kedua orang tua kita. Coba sebutkan doa untuk orang tua yang biasa kita sebutkan. Apa? Rabbi firli waliwa lidayya. Siapa yang kita minta ampun untuk siapa pertama? Kita. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Akunya dulu, ikhwah. Untuk akhirat harus egois, kita dulu. Makanya para sahabat ketika berebut di saf pertama, mereka nggak mau ngalah karena ini akhirat. Kita untuk saf pertama, monggo bapak duluan, saya di belakang saja di saf kelima. Tapi kalau makan, dia duluan. Dia yang ambil 3 potong langsung. Demikian. Itulah buktinya. Ya. Demikian. Jadi kalau kita misalnya lihat kawan yang futur, kemudian apakah kita tinggalkan atau kita dekati? Masalahnya kalau kita dekati, kita khawatir resikonya kita ikut futur. Kalau gitu jangan kita yang mendekati. Jangan sampai, yuk kita ngaji yuk. Aduh, malam ini saya ada jadwal karaoke. Antum ikut? Ayolah kalau gitu. Kan bukan dakwah ini namanya, kita yang terikut. Jadi kalau kita khawatir diri kita terikut, kita jangan lakukan. Karena kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dulu, selamatkan dari api neraka dan keluargamu. Itu namanya egois dalam akhirat. Boleh. Makanya ada yang infak masjid, gak boleh. Ada yang infak, saya sendiri bangun masjid. Boleh, silahkan. Ya, egois dalam masalah akhirat boleh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sampai jam berapa kita? 7:30. Ada lagi yang mau langsung? Silakan Pak. Gak ada? Kita baca ini aja ya. Bismillah, afwan izin Ustaz bertanya di luar tema berkaitan dengan akhwat itu, kalau sholat fardu afdalnya di rumah atau di masjid, mohon penjelasan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya la tamna'u ima Allah masajida. Wahai laki-laki, jangan kalian larang-larang kaum ibu-ibu, kaum wanita untuk pergi ke masjid sholat. Jangan kalian larang. Tapi la buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah mereka lebih afdol, lebih besar pahalanya ketimbang masjidnya. Ada seorang sahabiah wanita, ya Rasulullah, saya suka sholat bersama Anda. Apa kata beliau? Saya tahu kamu itu suka sholat bersama saya, tetapi sholatmu di rumahmu lebih afdol ketimbang kamu sholat di masjidku.
Itu untuk akhwat. Demikian ikhwah. Laki-laki tidak. Ya. Laki-laki tidak demikian. Laki-laki itu ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah minta dispensasi, ya Rasulullah, saya itu buta, nggak ada penuntun, boleh nggak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, nggak boleh. Boleh, kata beliau. Kemudian dipanggil lagi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar adzan? Dengar Rasulullah. Kalau gitu ajib, kalau gitu kamu datang. Bayangkan orang buta suruh datang. Kita masya Allah, matanya terang, ada senter, kadang kompleknya terang benderang, kemudian malas ke masjid. Demikian ikhwah. Masjid hanya 50 meter, 100 meter, berat sekali melangkahkan kaki ke masjid. Tapi coba goes, masya Allah 6 kilometer, terekam di jamnya, masuk ke HP-nya. Apalagi jalan, jogging 10 kilometer, ada yang naik tebing, sudah jelas dari kaki gunung sampai atas ada tangganya, dia naiknya di tebingnya. Kan nggak kerjaan itu namanya. Demikian. Tapi begitulah manusia ikhwah, begitu berat dia ke masjid, tapi begitu ringannya dengan perbuatan yang jauh lebih berat ketimbang pergi ke masjid. Itu menandakan apa ikhwah? Datang ke masjid itu bukan kekuatan otot, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman, kekuatan hati. Iman-iman yang lesu nggak sanggup. Tapi iman-iman yang lesu ini ikhwah, untuk diajak jalan-jalan, healing kata ibu-ibu sekarang, semangat kali. Itu ikhwah, itulah dia ya. Jadi dalam masalah ini untuk kaum perempuan, dia lebih baik sholatnya di rumah. Bahkan di rumah itu ikhwah, Rasulullah katakan dia sholat di gudangnya. Mikhda itu bukan gudang barang-barang yang nggak perlu. Mikhda itu gudang tapi barang-barang yang berharga. Dia sholat di mikhdanya itu lebih baik ketimbang afdol min sholati fi hujratiha. Dia sholat di gudangnya, di gudang hartanya itu lebih baik ketimbang sholatnya di ruang tidurnya. Karena mikhda itu lebih tersembunyi ketimbang ruang tidur. Tapi seperti itu ikhwah. Ya, artinya wanita itu semakin tersembunyi maka dia semakin afdol. Allahu a'lam bissawab. Satu lagi, bagaimana yang Ustadz sampaikan untuk mencari teman yang soleh, bagaimana cara mengingatkan teman apabila ada beberapa hal yang kurang pas dan ingin mengingatkannya tapi takut jika menyinggung perasaannya, karena terkadang kita lupa muhasabah ya, kebalik ini, tipu muhasabah diri dalam bermuamalah dengan kita, bisa menyinggung perasaan orang tanpa kita sadari. Ikhwah perhatikan, salah satu yang sering terjadi untuk yang di Jawa yaitu pekewuh. Pekewuh bagus ikhwah, tapi kalau pekewuh untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini nggak bagus. Jadi ketika kita lihat teman kita ada melakukan kemungkaran, kita set dulu caranya, bagaimana caranya yang bagus, ya. Dan harus diingatkan dengan empat mata, tidak terang-terangan, dengan bahasa yang sudah kita susun bagus, ya, dengan harapan dia tidak tersinggung. Kalau sudah seperti itu, ternyata dia tersinggung juga, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ya Muhammad, ini ada jalanku, aku ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Para ulama menyebutkan ilmu ini bagaimana? Pertama, ilmu tentang apa yang disampaikan. Haruslah kita itu melarang sesuatu yang benar dilarang oleh syariat dan memerintahkan sesuatu yang memang benar diperintahkan oleh syariat. Jangan sampai kita melarang apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang dibolehkan oleh syariat, dan menyuruh apa yang dilarang oleh syariat. Isinya harus benar-benar ilmu, benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah kontennya. Yang kedua, caranya harus
kita punya ilmu sesuai dengan syariat, seperti dengan lemah lembut, arifku ma yakunu arifku fi syai'in illa zanah wala yunzau anhu illa syanah. Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan membuat dia menjadi buruk. Kelembutan dengan cara yang terbaik, dengan cara lemah lembut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang tersebut. Ilmu tentang isi yang kita sampaikan, ilmu bagaimana cara yang paling pantas, yang paling baik cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu bagaimana kondisi orang tersebut. Karena ikhwah, kalau kita yang mau kita dakwahkan teman, beda dengan yang mau kita dakwahkan itu orang tua. Kalau kita mau mendakwahkan teman, mungkin bisa bicara seperti biasa, tapi dengan orang tua nggak bisa. Pulang-pulang ngaji, kita tahu orang tua kita ada melakukan perbuatan kesyirikan, kita pun pulang. Bapak, mama, maaf, sekarang silakan duduk. Duduk, dengar. Ananda berbicara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Macam guru besar dia di hadapan orang tuanya. Ditolak orang tuanya. Orang tua itu akan mendengar, melihat kamu itu aku yang ceboin. Demikian, nggak bisa seperti itu dengan orang tua. Makanya kita harus tahu siapa yang akan kita sampaikan. Orang tuakah, orang tua kita kandungkah, atau orang yang lebih tuakah, ataukah dia pejabat, ataukah dia orang biasa. Itu beda-beda kondisi dalam penyampaiannya. Demikian ikhwah. Dah, kalau itu semua sudah kita lakukan, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap agar Allah memberikan dia hidayah melalui kita. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Makanya ikhwah, bukan sekedar menyampaikan, tapi gimana ya caranya agar dia bisa menerima. Dengan segala cara, yang penting halal. Misalnya ajak makan dulu gitu kan, ajak makan dulu, senang dia, tadi itu salah loh, nggak seperti itu. Oh iya, yang mana salahnya? Udah kenyang dia kan? Demikian. Boleh silakan, nggak ada masalah. Demikian. Mau ngajak orang ngaji, saya baru beli Alphard ini, saya jemput ya semua ya. Nah, mobil saya baru nih, mobil mahal ini ya. Ya. Nanti habis ngaji kita makan. Banyak yang nggak mau ikut? Kira-kira banyak yang ikut nggak? Oh, banyak kali pun. Makan di mana kita? Oh, yang ayam penyet aja ya. Demikian, senang orang ikhwah. Kita itu bukan sekedar menyampaikan, tapi gimana caranya agar bisa itu menjadi hidayah untuk dia melalui kita. Itu caranya. Ya. Demikian. Kalau sudah itu dia terima, Masya Allah. Setiap kali dia melakukan kebaikan itu yang dia dapati melalui kita, kita dapat pahala terus. Mati kita, dia tetap mengamalkannya, pahalanya terus mengalir. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, karena sudah 7:30 kita belum sholat isya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita, membuat kita insya Allah tuh bangkit kembali untuk menata keimanan kita yang mungkin sudah layu dan lesu. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Saya akhiri, nanti ditutup lagi dengan hostnya kan? Enggak ada hostnya, udah pergi. Enggak, udahlah kalau kita yang tutup. Demikian kita akhiri kajian kita dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.